Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu memahami isu etika sosial yang terkait dengan sistem informasi. Pada masa sekarang, manusia berada pada era informasi. Hal itu berarti sudah menyentuh seluruh segi kehidupan dari penghidupan, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi. Begitu banyak sekali manfaat sistem informasi melalui teknologi canggih seperti saat ini. Tapi di samping banyaknya manfaat, terdapat juga dampak negatif untuk masyarakat. Dan menimbulkan pertanyaan baru tentang etika baru, baik individu maupun masyarakat. Karena sistem informasi menciptakan kesempatan untuk perubahan sosial yang besar dan juga membahayakan distribusi kekuatan, uang, dan kewajiban yang ada. Nah, teknologi dapat membawa perubahan yang cukup besar yang menciptakan isu-isu sosial yang harus diselesaikan masyarakat, meningkatkan kemampuan jaringan teknologi informasi, internet, yang memiliki kapasitas penyimpanan dan dapat memperluas jangkauan seperti individu dan organisasi dalam bertindak. Sistem informasi secara online menimbulkan tantangan-tantangan baru, menciptakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar untuk kualitas sistem pengaman yang melindungi nilai sosial dan etika yang sangat penting bagi kualitas hidup dan masyarakat informasi. Nah, selanjutnya adalah etika. Etika itu berasal dari kata etnis. Nah, kata ini merujuk pada sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk mengarahkan perilakunya. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan etika yang baru baik untuk individu maupun masyarakat, karena sistem informasi menciptakan kesempatan untuk perubahan sosial yang besar dan juga membahayakan distribusi kekuatan, uang, dan kewajiban yang ada. Perkembangan teknologi informasi akan menghasilkan banyak manfaat di satu sisi, tetapi juga menimbulkan kerugian di sisi lainnya. Tergantung kita memanfaatkan sistem informasi tersebut dan bagaimana kita memilah informasi yang benar dan yang salah. Nah, terdapat permasalahan etika dalam sistem informasi. Nah, permasalahan etika dalam sistem informasi tersebut memberikan desakan baru dengan sangat maraknya penggunaan internet dan perdagangan elektronik. Permasalahan etika yang mendesak lainnya itu disebabkan oleh sistem informasi untuk menciptakan akuntabilitas atas konsekuensi sistem informasi. Model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politis. Nah, model yang digunakan untuk menggambarkan dinamika tersebut juga bermanfaat untuk mengidentifikasi dimensi moral yang utama dari teknologi informasi yang saling melintasi berbagai tingkatan tindakan individu, sosial, dan politis. Baiklah, demikianlah tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi poin B, yaitu etika dalam masyarakat informasi. Etika adalah suatu masalah bagi manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih. Etika juga tentang pilihan masing-masing. Berikut merupakan ciri-ciri daripada etika dalam sistem informasi manajemen. Antara lain, yang pertama itu tanggung jawab. Adalah sebuah elemen yang penting dari tindakan etika. Yang kedua, analisis etika. Yang ketiga, prinsip etika kandidat. Dan yang keempat, kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional disebarluaskan oleh berbagai asosiasi profesional yang memiliki kewajiban dan hak khusus karena
mengklaim harus mereka atas pendidikan, kebijaksanaan, dan kehormatan. Yang kelima yaitu dimensi moral dari sistem informasi, yaitu ada privasi, akurasi, dan properti. Yang keenam, perlunya etika dalam pemanfaatan dalam informasi manajemen, perlindungan atas hak individu di internet, dan membangun hak informasi merupakan bagian dari permasalahan etika dan sosial dengan penggunanya sistem informasi yang berkembang luas. Selanjutnya yaitu beberapa etika dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, etika untuk membuat teknologi informasi. Yang kedua, etika untuk pengelolaan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu etika untuk penggunaan teknologi informasi. Baiklah, itulah materi yang poin B. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Lestari, NIM 1830203140. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai etika masyarakat dalam informasi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari etika. Etika adalah sesuatu di mana cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai dan kualitas yang menjadi studi mengenai standar penilaian moral seseorang. Selanjutnya, ada 5 moral dimensi di era informasi. Yang pertama ada hak dan kewajiban informasi, yang kedua pemilikan hak dan kewajiban, yang ketiga akuntabilitas dan pengendalian, yang keempat kualitas sistem, yang kelima kualitas hidup. Teknologi utama yang memunculkan isu-isu tersebut adalah kecepatan kompetisi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Penangguhnya banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Yang kedua, adanya biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Kemajuan jaringan dan internet pengaruhnya menyaring data ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh lebih sangat mudah. Informasi memiliki 2 pengaruh bagi manajer atau pengguna informasi dalam dunia pendidikan, yaitu untuk menentukan dan membuat keputusan-keputusan strategis terhadap langkah apa yang akan ditempuh oleh lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika dalam masyarakat informasi, yang pertama adanya tanggung jawab. Tanggung jawab ini meliputi elemen kunci tindakan etis bertanggung jawab, artinya dapat menerima biaya yang potensial, tugas dan tanggung jawab untuk keputusan yang dibuat. Yang kedua, dipertanggungjawabkan. Ciri dari sistem institusi dan sosial berarti keputusan untuk menentukan siapa yang melaksanakan tanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Gambaran ini dari sistem politik atau dalam lembaga merupakan suatu badan hukum yang membolehkan individu untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh faktor lain dan mengenai mereka sebagai sistem maupun organisasi. Yang keempat, adanya proses hak segi yang berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pepi Julianti, NIM saya 64. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu etika dalam menggunakan komputer. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertiannya etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan menggunakan komputer. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai moral, etika, dan hukum. Yang pertama itu ada moral. Moral itu tradisi dan kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Etika adalah suatu aset kepercayaan, standar, atau memiliki yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Yang ketiga yaitu hukum. Hukum itu peraturan
perilaku yang dilaksanakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah, rakyat, atau warga negara. Penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral, etika, dan para manajer. Kemudian saya akan menjelaskan 10 etika yang menggunakan komputer. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Yang kedua, jangan melanggar atau mengganggu hak karya komputer orang lain. Yang ketiga, semata-mata file yang bukan haknya. Yang keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Yang kelima, menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Yang keenam, jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa bayaran. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Yang kedelapan, jangan mencuri karya intelektual orang lain. Yang kesembilan, pertimbangkan konsekuensi dalam program yang dilakukan atau sistem komputer yang dirancang. Yang kesepuluh, selalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap sesama saat menggunakan komputer. Itulah yang dapat saya sampaikan. Poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang etika penggunaan komputer. Etika komputer sendiri adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Di sini ada 10 etika penggunaan komputer. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Yang kedua, jangan melanggar atau menggunakan hak atau karya komputer orang lain. Yang ketiga, jangan memata-mata file yang bukan hak kita. Yang keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Yang keenam, jangan menduplikasikan atau menggunakan software tanpa membayar. Ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan orang itu. Yang kedelapan, jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Yang kesembilan, pertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang. Yang kesepuluh, selalu mempertimbangkan atau menaruh respek terhadap sesama saat menggunakan komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kesimpulannya adalah etika adalah sebuah prinsip benar salah yang digunakan seseorang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk mengarahkan perilakunya. Sistem informasi menimbulkan pernyataan etika yang baik untuk individu maupun masyarakat, karena sistem informasi menciptakan kesempatan untuk perubahan sosial yang besar dan juga dapat membahayakan distribusi keuangan, kekuatan, dan keajaiban yang ada. Perkembangan teknologi informasi akan menghasilkan banyak manfaat di suatu sisi dan juga menimbulkan kerugian di sisi lainnya. Adapun ciri-ciri etika dalam sistem informasi manajemen yaitu tanggung jawab, analisis etika. Beberapa etika dalam sistem informasi manajemen yaitu etika untuk pembuatan teknologi informasi, etika untuk penggunaan teknologi informasi. Tujuannya itu untuk melakukan atau menggunakan aplikasi banyakkan yang dapat merugikan pembuatan, menghormati hak cipta orang yang memiliki orang lain, dan tidak merusak teknologi informasi. Etika dalam menggunakan komputer. Adapun etika dalam menggunakan komputer yaitu jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain, jangan melarang atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain, jangan memata-matai file-file yang bukan haknya, jangan menggunakan komputer untuk mencuri, jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu, dan banyak yang lainnya.